Hai, saya Kelvin dari pusatlegal.com. Di video kali ini saya akan membahas seputar tentang perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perseroan terbatas atau PT? PT merupakan badan usaha yang memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang dimana modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham yang ada di dalam suatu perusahaan. Setiap pemilik saham adalah pemilik dari suatu perusahaan, dan keputusan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang PT PKP dan juga PT non-PKP. PT PKP adalah pengusaha kena pajak yang omsetnya berada di atas 4,8 miliar dan memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Selain itu, PT PKP juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan faktur pajak pada setiap transaksi, dan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPN terutang melalui surat pemberitahuan massa atau SPT massa. Sedangkan untuk PT non-PKP adalah kebalikan dari PT PKP, yaitu pengusaha tidak kena pajak yang omsetnya berada di bawah 4,8 miliar dan tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Walaupun begitu, PT non-PKP tetap harus membayar pajak penghasilan final atau PPh final. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang kelebihan dan kelemahan dalam pembuatan izin usaha PT. Saya akan bahas satu persatu mulai dari kelemahannya terlebih dahulu. Ada 3 poin yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama adalah biaya dan prosesnya yang cukup rumit. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin usaha PT tergolong cukup besar dan proses administrasinya pun cukup ribet karena memerlukan akta dari notaris dan berbagai izin usaha lainnya. Yang kedua adalah kepatuhan yang cukup ketat. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi dan juga peraturan hukum yang berlaku, termasuk pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga adalah proses pembubaran yang cukup rumit. Apabila suatu saat nanti perusahaan diharuskan atau diperlukan untuk dibubarkan, maka prosesnya bisa saja cukup kompleks karena memerlukan penyelesaian kewajiban terlebih dahulu, terutama utang pajak, sebelum pada akhirnya perusahaan dapat dinyatakan ditutup atau dibubarkan. Selanjutnya adalah kelebihan dari pembuatan izin usaha PT. Ada 3 poin juga yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama adalah tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemilik dari suatu perusahaan terbatas pada modal yang diinvestasikannya, sehingga aset pribadi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan tidak dapat disita untuk menutupi utang dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah akses ke modal. Perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendapatkan modal melalui penerbitan saham. Hal ini dapat membuat perusahaan dapat dengan mudah untuk memperoleh investasi dari pihak ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan untuk ekspansi usaha. Dan yang ketiga itu adalah kredibilitas dan kepercayaan. Mempunyai suatu badan hukum berbentuk PT atau perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata para investor dan juga mitra bisnis. Sekian untuk pembahasan hari ini. Bagi kalian di luar sana yang ingin mendaftarkan izin usaha PT-nya, bisa melalui kami di pusatlegal.com. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video pada hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.